Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup pada sebuah ekosistem. Materi ini diajarkan di kelas 5 SD. Akan tetapi masih banyak ditemukan siswa yang kesulitan memahami materi tersebut. Kesulitan siswa dalam memahami konsep rantai makanan didasari dengan beberapa hal. Yang pertama, menurut Piaget, anak SD masih berada dalam tahap berpikir konkret, belum berpikir abstrak. Mereka lebih mudah memahami hal-hal yang bisa mereka lihat secara langsung. Karena rantai makanan melibatkan hubungan antar makhluk hidup dan tidak selalu nampak secara langsung, mereka sulit membayangkan alurnya. Yang kedua, masih terdapat istilah dan hubungan yang kompleks dalam rantai makanan, seperti produsen, konsumen, herbivora, karnivora, omnivora, dan sebagainya. Ini adalah kata baru yang cukup sulit dipahami untuk anak-anak SD. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang dilaksanakannya pembelajaran mendalam atau deep learning. Deep learning menghadirkan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman yang bermakna, bukan hanya sekedar hafalan atau penguasaan fakta. Dengan pembelajaran mendalam, siswa mampu berpikir secara kritis, kreatif, reflektif, dan mampu menerapkan pengetahuannya dalam situasi yang nyata dengan prinsip berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menyenangkan atau joyful. Baik Bapak Ibu, mari kita saksikan pembelajaran mendalam dalam materi rantai makanan. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, salah satu pimpin doa Mas Haikal. Nah, ya kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Makanan dari apa ekosistem itu? Siapa yang tahu ekosistem? Ya, Wuri. Ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan apa? Dan lingkungannya. Disebut dengan Dalam pembelajaran kali ini, saya juga menggunakan model role playing untuk pemahaman konsep rantai makanan. Saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk menjadi produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Melalui role playing, siswa akan sadar tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam posisinya masing-masing. Seperti konsumen harus memakan produsen, konsumen tingkat 3 harus memakan konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Selain itu, dalam pembelajaran ini, siswa dapat mengaplikasikan secara nyata proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dan tentunya juga menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan. Pak Badi, tidak, pasti dimakan siapa? Belalang. Belalang dimakan siapa? Wah, lagi muter terus. Iya, itu makanya disebut dengan rantai makan. Coba produsen angkat tangannya. Ya, produsen dimakan siapa? Ya, dimakan belalang. Ya, tapi kamu harus berjaga-jaga. Kamu dimakan siapa? Ya, konsumen tingkat 2. Siap ya? 3, 2, 1. Ayo. Dalam evaluasi, saya juga memberikan tugas dalam model unplug coding. Unplug coding saya pilih karena lebih simpel, tidak perlu menggunakan akses internet. Saya menyediakan beberapa potongan-potongan gambar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Nantinya, siswa akan mengurutkan potongan-potongan gambar tersebut menjadi sebuah rantai makanan yang urut.
Proses penyusunan makhluk hidup menjadi sebuah rantai makanan membuat siswa mampu berpikir secara komputasional. Hal ini membuat siswa berpikir secara algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah secara logis untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran mendalam, siswa tidak hanya disuguhkan dengan pengetahuan rantai makanan, akan tetapi siswa juga mempunyai kesadaran atas tugasnya sebagai makhluk hidup dan memahami makna rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.